Moving average. Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya, Indusan, analis dari Java Global Future. Kali ini kita akan membahas topik yaitu mengenai indikator moving average. Sobat Traders, moving average ini adalah indikator yang sangat sederhana, cocok juga buat para trader pemula. Dengan indikator moving average ini, kita akan dapat mengetahui tren maupun koreksi dan saat yang paling tepat untuk masuk pasar, baik itu masuk pasar open buy atau open sell. Mari kita ikuti bersama pelajaran mengenai moving average. Ya Sobat Traders, kita akan mulai mempelajari mengenai teknik moving average, di mana pada grafik gold ini kita coba masukkan tren moving average. Lalu kita coba pakai 5 moving average period 5 ya. Ini metodenya simple, sederhana ya. Lalu kita klik OK. Nah, kita lihat di sini moving average dapat menggambarkan arah tren naik ya, ketika moving average ini bergerak sudutnya atas melebihi 45 derajat ya. Ini saya misalnya berdasarkan crosshair ini ya, yang kayak tanda plus ini kan ada sumbu X yang horizontal, sumbu Y yang vertikal. Nah, kalau kita lihat itu moving average-nya ya, dari titik equilibrium XY-nya itu ya, kita akan lihat bahwa sudutnya itu lebih mepet ke arah Y. Artinya sudutnya lebih besar dari 45 derajat. Karena sudut 45 derajat lebih atau kurang itu diukur dari sumbu X-nya ya, sumbu horizontal ya. Nah, kita bisa pastikan kalau 45 derajat itu kan membagi 2 sama besar antara sumbu X sama dan sumbu Y. Nah, ini lebih mepet ke arah sumbu Y ya, moving average ini. Ya. Sehingga arah trennya ya terlihat itu ke arah naik ke atas ya. Trennya menunjukkan arah naik. Nah, kita bisa ambil posisi ketika terlihat sudutnya itu lebih dari 45 derajat ini. Kita bisa ambil posisi buy di sini. Ya. Kalau open grafiknya masih dekat moving average-nya seperti ini, maka kecenderungannya dia akan terus mengikuti arah moving average tersebut. Ya, kalau moving average-nya naik ke atas, dia akan terus naik ke atas. Nah, ketika open dari moving average ini jauh dari moving average-nya seperti ini, ya, opennya dia memang naik, tapi sebelum naik ada koreksi ke arah moving average. Karena memang karakter harga terhadap moving average, jika jauh dari moving average, ada kecenderungan dia akan mendekati moving average. Nah, saya tadi pakai moving average 5 karena 5 itu menggambarkan 5 hari trading ya. Makanya saya pakai moving average 5. Nah, ini terlihat ketika opennya kembali kepada moving average yang masih mengarah naik, akhirnya kembali naik.
Nah, sampai akhirnya ini kembali open ya, jauh dari moving average. Ya, ini kan time frame-nya daily, harian. Kalau kita temui opennya jauh dari moving average di time frame daily, kita bisa ukur dulu sebenarnya berapa poin ya ke arah moving average 5 ini. Misalnya opennya di sini, kita ukur ke arah moving average-nya. Oh, ternyata 32 nih, dari 2063 arahnya bisa ke 2030. Ya, arah moving average. Berarti bagus untuk ambil sell. Ya, karena jaraknya jauh dan prediksinya pasti mendekati ke arah moving average. Nah, kalau ada targetnya 2063 akan ke 2030, kita nggak perlu untuk ambil targetnya sebesar itu. Bisa aja kita ambil 50%-nya. Jadi ambil sell di 2063 ya pada hari tersebut, dan kemudian ambil 50%-nya dari jarak ke 2030. Berarti 30 poin dibagi 2, 15 poin lah ya. Jadi 2063 ke taruhlah ke 2045 ya. Itu kita jadikan target setelah ambil posisi sell. Ya. Nah, berikutnya ketika harga akhirnya memotong moving average seperti ini ya, kita tidak perlu juga untuk ambil posisi karena belum ketahuan ini arah trennya kemana ya. Apalagi moving average masih menunjukkan naik. Tapi ketika mulai moving average-nya bengkok ya, dan opennya terjadi open di sini, terus moving average-nya bengkok ya, kita bisa ambil posisi sell ya. Kalau tadi di sini udah ambil posisi sell dan mungkin sudah ditutup profit 30 poin. Nah, ini kita bisa ambil lagi ketika arahnya terlihat melemah, moving average-nya turun, bengkok ke bawah. Kita bisa ambil lagi posisi sell ya. Nah, untuk targetnya ke arah mana? Kalau di sini opennya jauh dari moving average, gampang, targetnya arah moving average. Tapi kalau moving average-nya ini bengkok ke bawah, terus kita ambil posisi sell ya, arah targetnya kemana? Arah targetnya berdasarkan higher atau lower sebelumnya. Jadi bisa kita pasang target, misalnya ini ada rata-rata tertinggi ya, kita bisa pasang berarti di sini posisinya sebagai target setelah kita sell sini ya. Oh, kalau masih tembus arah kemana? Bisa pasang lagi di lowernya, rata-rata lowernya ini ya, persis dengan tertinggi yang ini ya. Kalau masih tembus juga pakai ini ya, higher lower ini, yang higher grafik ini, dan juga posisi open grafik ini bisa sampai juga ke ya, berdasarkan lower grafik yang ini ya, persis banget ini turunnya sampai sini ya. Nah, ini juga kalau turunnya sampai sini, ini ada juga berdasarkan higher lower sebelumnya. Ini kita pasang di sini. Jadi memang pergerakan harga itu tidak ada yang kebetulan ya. Jadi higher lower yang sebelumnya itu bisa kita pakai untuk target. Bahkan target berdasarkan ini bukan hanya untuk grafik ini, tapi ternyata untuk grafik-grafik selanjutnya juga masih kuat ya. Ya. Nah, setelah terjadi grafik
ini yang turun terus drastis. Ini posisi sampai ke sini ini sudah jauh sekali dari moving average. Nah, ini juga bisa kita pakai di area sini untuk ambil posisi buy. Kenapa? Karena harga kalau jauh dari moving average cenderung akan berbalik ke arah moving average. Kita bisa ambil posisi buy. Kita ukur kira-kira kalau dari sini aja ya, arah moving average-nya di sini, bisa sampai 107 poin ini ya, dari level 1872 ke moving average di sini di 1978 ya, besar. Nah, tinggal kita ambil aja setengahnya aja targetnya ya, jadi bisa ambil profit besar di sini. Nah, kemudian ketika buka grafik baru di sini, ini opennya juga masih jauh dari moving average. Kembali lagi kita bisa ambil posisi buy, arah target ke moving average. Kita nggak perlu 100% sampai arah target, 50%-nya atau 75%-nya ya, kita ambil profitnya. Nah, begitu juga ketika terjadi moving average-nya ini akhirnya bengkok ke bawah sama seperti ini, kita bisa lihat bahwa pergerakan harga turun. Selama opennya dekat dengan moving average yang bengkok ke bawah, maka dia akan cenderung turun. Tapi kalau moving average-nya jauh seperti ini, dari moving grafiknya jauh dari moving average ya, dia ada di posisi paling bawah, maka dia akan cenderung naik. Kita bisa ambil posisi buy. Nah, ini opennya pada moving average-nya naik, kita bisa ambil posisi buy. Ketika opennya jauh dari moving average di daily ya, kita bisa ambil posisi sell, arah target ke moving average. Lalu selain moving average 3 ini, kita bisa kombinasikan dengan 3 moving average ya, yaitu tadi moving average 5 yang merah, yang biru ini moving average 3 periode 3, yang hijau ini adalah moving average 20 ya. Nah, ketika kita lihat moving average 3 dan 5 itu saling mendukung naik, maka dia kuat untuk naik ya. Terlebih lagi dia masih ada 3 dan 5 ini masih ada di atas moving average 20 ya, sehingga dia masih cenderung kuat untuk naik. Kecenderungan trennya kuat naik adalah ditambah lagi dengan adanya jarak MA3 dan MA5 yang semakin jauh ya dari moving average 20. Jadi kalau jarak moving average 3 dan 5 jauh dari moving average 20, maka tren tersebut akan semakin kuat. Bisa kita lihat yang ini, ketika MA3 dan 5, jadi MA yang paling kecil itu ada di posisi bawah. Kalau tadi MA3 dan 5 di posisi atas sehingga trennya naik, ini MA3 dan MA5 ada di posisi bawah dari MA20. Jadi kecenderungannya kita untuk ambil posisi sell ya, dia akan turun. Nah, tren turun akan semakin kuat bila MA3 dan 5 ini jaraknya semakin jauh dari MA20. Kita bisa lihat jaraknya semakin jauh. Tren itu mulai berkurang ketika MA3 dan MA5
mulai berbalik, di mana MA3 akhirnya memotong MA5 sehingga yang kecil MA3 di atas MA5, maka kecenderungan akan berbalik ke arah atas menuju target ke arah MA20. Ya, di sini kita juga bisa ambil posisi buy ketika MA3 sudah di atas MA5, arah target ke arah MA20. Ya sobat traders, demikian yang kita pelajari mengenai moving average. Gampang bukan? Silakan sobat traders praktekkan. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa untuk tuliskan di kolom komen yang ada di YouTube channel kami. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan juga lonceng. Dan bila sobat traders merasakan manfaat dari yang kita pelajari, sobat traders jangan lupa untuk share juga kepada kenalan sobat traders sekalian. Salam profit.